Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hari yang baru, dan biarlah melalui firman Tuhan yang membimbing kami, yang mengajari kami, terkhusus di dalam menjalani aktivitas kami pada pagi hari. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Titus 3 ayatnya yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap kali kita berjumpa dengan peristiwa Jumat Agung, Paskah ataupun Natal, selalu membuka pertanyaan dalam diri kita tentang Allah. Mengapa Allah mau melakukan itu semua demi kita? Dia datang melakukan penebusan, pemulihan untuk siapa? Jelas hanya untuk kita. Kalau dipikir-pikir, memangnya kita ini siapa? Dan apa yang telah kita lakukan untuk Allah? Seandainya kita punya barang yang rusak atau HP yang rusak, mungkin kalau ada perbaikan dikatakan harga perbaikannya serupa dengan harga yang baru, kita pasti akan melembirukan atau membuang yang handphone yang lama dan membeli handphone yang baru. Tuhan sebenarnya bisa melakukan hal itu pada kita, tetapi yang luar biasa, Tuhan tidak melembirukan kita atau membuang kita, malah memperbaiki kita. Dasar kasih itulah yang membuat Allah tidak mau melembirukan atau membuang kita. Malah Allah turun ke dunia dan Allah bersama-sama memberikan kepada kita kasih karunia. Oleh sebab itu firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, biarlah kita hidup saat ini di dalam kasih karunia Allah, sehingga kita menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya itu hanya karena kasih karunia Allah. Sehingga engkau mampu, engkau kuat, dan bahkan engkau disertai di dalam setiap pekerjaanmu. Yang semua itu berasal dan berujung kepada Allah, bukan karena perbuatanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini, di mana kami Tuhan memperoleh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia ini yang menyadari kami bahwa apapun yang kami perbuat semua berasal dari kasih karunia Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam kesombongan, di dalam keegoisan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.